Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, dimana setelah berhasil memperbudak seluruh kaum duyung dengan menggunakan sauna miliknya, akhirnya Lloyd pun menemukan Treasure of Truth berada. Dan tinggal satu langkah lagi untuk Lloyd mendapatkannya, yaitu Lloyd harus menemukan kunci dari Treasure of Truth yang terdapat di dalam perut gurita raksasa. Gurita raksasa itu yang merasakan gejolak di perutnya pun merasa kesakitan hingga ia melepaskan kerajaan duyung dari tentakelnya. Kerajaan duyung pun akan terancam hancur lebur akibat menghantam dasar lautan. Untuk itu, Ratu Areal dengan dibantu Xavier pun berusaha untuk menahan seluruh kerajaan duyung dengan kekuatan mereka. Sementara itu, Lloyd akan berusaha untuk mengeluarkan kunci Treasure of Truth dari dalam perut gurita raksasa itu, sekaligus membuatnya tenang. Lloyd yang masih gelandotan di tentakel gurita itu pun terdorong oleh arus kuat yang diciptakan oleh gurita itu, di mana terlihatlah gurita raksasa yang meronta-ronta akibat merasakan sakit di perutnya. Hingga terjadilah gelombang arus yang sangat kuat. Berkat gelombang arus itu, kerajaan duyung yang berhasil ditahan oleh Ratu Areal dan Xavier pun kembali bergerak menuju dasar lautan. Sontak Ratu Areal dan Xavier yang menahan kerajaan duyung itu pun merasa sangat kewalahan. Saking kuatnya gelombang yang diciptakan oleh gurita itu, permukaan laut pun sampai bergejolak layaknya terkena badai. Lloyd tahu ia harus bisa meredakan sakit perut yang dialami oleh gurita itu. Dan ia lalu berpikir, ia dulu pernah merasakan sakit perut. Jadi bagaimana caranya dia bisa sembuh? Dan scene pun lalu berpindah ke memori Lloyd atau Kim Soo-ho, di mana terlihatlah ayah dari Kim Soo-ho yang khawatir melihat Kim Soo-ho sakit perut. "Perutmu kembung ya dek," ucap ayahnya Kim Soo-ho. Kim Soo-ho pun membalas bahwa perutnya terasa mau muntah, tetapi ia tidak bisa melakukan hal itu. Ayahnya pun menenangkan Kim Soo-ho. Ia akan menyembuhkannya segera. "Sabar ya dek, bapak punya obat yang jitu," ucap bapaknya Kim Soo-ho. Dan terlihatlah Kim Soo-ho yang terbaring lemas akibat masuk angin. Bapaknya pun memanggil Kim Soo-ho dan menyuruhnya untuk menunjukkan jarinya. Bapaknya lalu berkata, "Sini jarinya bapak tusuk-tusuk pakai ini." Sontak Kim Soo-ho yang melihat itu pun terkejut. Ia berkata, "Cok lah, itu lebih psikopat kayaknya pak." Bapaknya pun tertawa dan ia memberitahu Kim Soo-ho bahwa dirinya cuma bercanda. Dan ia pun lalu mengeluarkan sebuah jarum untuk menusuk jari Kim Soo-ho. "Mau aku puntur kayaknya." Kim Soo-ho pun lega melihat bapaknya cuma bercanda. Dan bapaknya Kim Soo-ho pun memulai mentusbol. Mengakupuntur jari Kim Soo-ho. Bapaknya berkata, "Waduh dek, lihat nih darahnya kotor semua. Kena azab kayaknya kamu nih." "Yang bener aja pak," ucap Kim Soo-ho. Dan setelah melakukan akupunturnya, bapaknya pun bertanya, bagaimana kondisi Kim Soo-ho sekarang? Apakah sudah merasa baikan atau belum? Kim Soo-ho pun menjawab bahwa ia merasa agak baikan, tapi tidak terlalu berbeda dari yang sebelumnya. Dan terlihatlah Kim Soo-ho yang huek-huek kayak orang masuk angin. Harusnya dikasih tolak angin ya kan? "Ada sembuh ini, yang penting gak mati," ucap bapaknya Kim Soo-ho sambil bercanda. Lalu datanglah ibunya Kim Soo-ho yang ikut nimbrung. Ia berkata kalau cara yang dilakukan suaminya itu tidak terlalu berefek. Bapaknya pun bingung harus apa, soalnya cuma itu yang ia tahu. Ibunya Kim Soo-ho pun menyuruh suaminya untuk menyingkir, biar dia yang menyembuhkan anaknya. Ia berkata kalau di saat seperti ini mereka harus mengeluarkan segala upaya. Ibunya pun lalu berkata kepada Kim Soo-ho, "Nak, kamu percaya kan sama ibu?" Kim Soo-ho yang tengah tertidur pun lalu melirik ke arah ibunya. Dan terlihatlah ibunya Kim Soo-ho yang sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan bersiap. Sontak Kim Soo-ho yang melihat itu pun langsung terkejut dan ia bertanya, apa yang ibunya mau lakukan? Tanpa menjawab pertanyaan Kim Soo-ho, ibunya pun langsung melancarkan kepalan tangannya dengan sangat kuat. Dan buak! Dengan sangat keras ibunya pun memukul perut Kim Soo-ho sehingga Kim Soo-ho yang awalnya lemas langsung terbelalak terkejut. Dan terlihatlah Kim Soo-ho yang mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Dan ia pun berhasil bersendawa dan mengeluarkan nafas-nafas bau jigong miliknya.
Lalu Shin pun kembali ke situasi sekarang, di mana Lloyd yang mengingat kejadian itu pun berpikir, apakah dia bisa menggunakan cara yang sama kepada gurita raksasa itu. Dan ia pun kembali teringat kata-kata ibunya, di mana Kim Soo-ho yang merasa baikan pun bertanya kepada ibunya, bagaimana cara ibunya melakukan hal itu. Ibunya pun menjawab bahwa tidak ada cara khusus untuk itu. Ia cuma langsung menghantam Kim Soo-ho dengan pengalamannya. Dan kembali lagi ke Lloyd yang sekarang, di mana Lloyd pun berteriak memanggil Xavier. Lloyd menyuruh Xavier untuk menyerang ujung-ujung tentakel dari gurita itu menggunakan mana blast. Walaupun guritanya memang alot, tapi serangan Xavier itu pasti sudah cukup untuk memberikan sedikit damage. Xavier pun membalas bahwa ia kesulitan untuk melakukan permintaan Lloyd itu, karena dirinya saja sudah sangat kesusahan saat ini. Di mana terlihatlah kerajaan Duyung yang terus tenggelam menuju dasar lautan dengan sangat cepat. Namun tiba-tiba muncullah Rodita yang langsung membantu untuk menahan kerajaan Duyung. Sontak Xavier yang melihat itu pun menjadi terkejut. Tidak berhenti di sana saja, Rodita lalu berteriak dan mengajak Duyung yang lain untuk ikut membantu. Ia berkata kalau mereka harus menunjukkan hasil dari latihan mereka selama ini. Dan mereka juga harus menunjukkan hasil bersantai di sauna fantasi. Dan terlihatlah semua Duyung yang mulai berkumpul dan menyatukan kekuatan mereka untuk menahan kerajaan Duyung agar tidak jatuh ke dasar lautan. Berkat itu, kerajaan Duyung yang awalnya tenggelam pun sekarang berhenti bergerak. Bahkan dengan seluruh kekuatan mereka, kerajaan Duyung pun mulai dapat diangkat menuju tempat awalnya. Melihat itu, Xavier pun mulai bergerak, di mana dengan kecepatan yang sangat tinggi, Xavier pun langsung melesat menuju gurita raksasa itu. Dan setelah mencapai tempat gurita itu berada, Xavier pun lalu bersiap-siap untuk melaksanakan perintah Lloyd. Consecutive Blast, dan Xavier pun melepaskan banyak mana blast sekaligus, di mana setiap mana blast pun menyerang ke masing-masing tentakel gurita itu. Dan serangan mana blast milik Xavier itu pun berhasil tepat mengenai ujung-ujung tentakel gurita itu. Di mana berkat serangan Xavier, mereka dapat memberikan akupuntur kepada gurita itu. Dan terlihatlah gurita raksasa itu yang ingin memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Melihat itu, Lloyd pun bergumam bahwa rencana pertamanya telah berhasil, di mana Lloyd berencana akan membuat gurita itu terkejut, lalu kaget dan terakhir bersendawa. Lloyd lalu berkata bahwa sekarang adalah step selanjutnya. Ia pun lalu mengeluarkan Hippo, Bell, dan Podong dari inventorinya. Ia juga menggunakan biji matahari merah kepada mereka, sehingga Hippo, Bell, dan Podong pun berubah menjadi ukuran jumbo. Lloyd berkata kepada mereka bertiga, karena mereka telah keluar dari inventorinya, maka mereka bertiga tidak akan mendapatkan efek dari kalung yang ia pakai. Karena itulah mereka harus cepat bisa menyelesaikan ini. Dan mereka pun mulai melaksanakan rencana Lloyd, di mana Hippo pun menyedot air hingga batas maksimalnya. Kemudian Bell dan Podong pun langsung memeluk Hippo hingga mereka bertiga membentuk layaknya bola raksasa. Dan Hippo pun lalu menyemburkan air mulutnya dengan sangat kuat hingga mereka bertiga pun langsung melesat dengan cepat akibat terdorong dari semburan Hippo. Namun saat mereka hendak mendekati gurita raksasa itu, gurita itu pun kembali bertingkah, di mana ia kembali membuat gelombang-gelombang arus yang kuat sehingga menyulitkan Hippo dan yang lain untuk mendekat. Di saat itu, Lloyd pun melakukan perannya, di mana Lloyd pun langsung bertumpu di bagian belakang mereka, dan ia pun mengeluarkan skillnya, yaitu Mega Blast. Dan berkat skill Lloyd itu, mereka pun kembali melesat dengan sangat cepat menuju ke arah perut gurita itu. Terlihatlah rencana Lloyd yang sepertinya akan berhasil, di mana gurita itu pun terdiam sesaat. Dan gurita itu pun bersendawa dengan sangat keras hingga membuat lautan bergetar. Dan di antara gelembung-gelembung yang dikeluarkan oleh gurita itu, terlihatlah sebuah benda asing yang mengapung. Benda itu merupakan kunci dari Treasure of Truth. Dan tanpa basa-basi, Xavier pun langsung mengambil kunci itu dengan tangannya. Sontak Lloyd pun menjadi gembira karena rencananya telah berhasil. Berkat itu, Lloyd pun mendapatkan titel baru. Titelnya Master Tangan Ajaib dari Bawah Laut. Titel ini memiliki efek di mana Lloyd dapat bernapas di bawah laut sesuka hatinya. Dan ia juga mendapatkan skill baru, yaitu Solar Plexus Shot,
Dimana skill Lloyd ini bisa dibilang berguna, bisa dibilang enggak. Soalnya dengan skill ini, Lloyd dapat membuat makhluk hidup di dalam air memuntahkan semua dari ulu hati mereka. Dan kembali ke gurita raksasa. Dia yang sudah tidak merasakan sakit perut pun lalu menghampiri kerajaan Duyung yang bergerak mendekat padanya. Dan akhirnya semua pun kembali normal, di mana gurita itu pun kembali ngemut-ngemut kerajaan Duyung kayak permen. Dan di sisi Lloyd, ia pun menjadi sangat gembira setelah mendapatkan kunci Treasure of Truth. Dengan begini, maka ia akan mendapatkan blueprintnya. Lalu datanglah Ratu Areal yang mendatangi Lloyd. Ratu Areal berkata, setelah melihat Lloyd lagi, mukanya Lloyd ini nggak seburik yang ia kira. Ratu Areal pun berterima kasih kepada Lloyd, karena berkatnya kerajaan Duyung tidak hancur. Bahkan Lloyd dapat menyembuhkan encok para Duyung. Ratu Areal berkata bahwa Lloyd adalah pria sejati. Ratu Areal dan seluruh Duyung pun lalu bersorak-sorak menyebut nama Lloyd. Dan muncullah notifikasi sistem, di mana afinitas dengan kaum Duyung terbuka. Gurita raksasa dan para Duyung sekarang menganggap Lloyd sebagai teman sejati mereka. Lloyd pun mendapatkan poin RP berkat itu. Lloyd lalu terdiam sesaat menyaksikan semua kejadian ini. Dan sistem kembali berkata bahwa sejak awal Lloyd lah biang keladi dari semua bencana ini. Namun tanpa memperdulikan perkataan sistem, Lloyd pun menerima semua sanjungan itu dengan senang hati. Sontak sistem pun lalu menyindir Lloyd. Sepertinya beliau ini nggak sadar diri ya, ucap sistem. Lloyd pun sontak menjadi pura-pura bego dan dia berkata, "Hah, sadar diri? Memangnya kenapa, Cok?" Sistem pun membalas, "Ya sadar dirilah, Sat. Ini kan semua salahmu. Sekarang malah seneng disanjung." "Bilang aja kau iri ya kan, sempak kuda," ucap Lloyd. Lloyd lalu jujur, bagaimanapun juga ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Awalnya Lloyd tidak tahu harus berbuat apa. Namun berkat ayah dan ibunya, ia berhasil menyelesaikan hal ini. Sistem pun lalu membalas, jika Lloyd berpikir demikian, apakah Lloyd sudah berterima kasih kepada kedua orang tuanya yang asli? Sontak Lloyd pun langsung terdiam melihat perkataan sistem itu. Lloyd berkata bahwa kali ini sistem sudah kelewatan batas, padahal moodnya lagi bagus sekarang. Lagian bagaimana caranya berterima kasih kepada orang yang sudah mati? Sistem pun berkata, sepertinya Lloyd terlihat sangat marah. Lloyd lalu bergumam. Saat ia melihat perkataan sistem itu, dirinya langsung dipenuhi rasa bersalah atas apa yang ia telah lakukan kepada orang tuanya. Lloyd lalu dengan tegas berkata bahwa sekarang dirinya tidak akan terpaku kepada masa lalu. Sekarang ia hanya akan memikirkan cara menyelamatkan keluarganya yang sekarang. Lloyd pun lalu memasukkan kunci Treasure of Truth itu pada tempatnya. Dan celing, sebuah cahaya yang cukup terang pun lalu muncul setelah Lloyd meletakkan kuncinya. Lalu tepat di hadapan mereka bertiga muncullah blueprint dari Treasure of Truth. Lloyd yang melihat bentuk dari Treasure of Truth pun menjadi sedikit terkejut, karena bentuk bangunan itu mirip seperti makam batu di zaman Goguryeo, di mana bangunannya semakin ke atas semakin mengecil. Ya kayak piramid gitulah. Notifikasi sistem pun muncul, di mana sistem meminta Lloyd untuk mensurvei dan menyimpan informasi tentang Aotearoa Treasure of Truth. Lloyd pun langsung mengikuti perintah dari sistem itu, di mana Lloyd langsung mensurvei blueprint dari Treasure of Truth. Dan di saat itu muncullah lagi notifikasi sistem, di mana Lloyd yang melihat notifikasi sistem itu pun menjadi terkejut. Sistem memberitahu Lloyd bahwa ia harus mengumpulkan material inti untuk membangun Treasure of Truth. Dan kembali muncul notifikasi sistem. Kunci utama material, apakah Anda ingin melihat catatan peninggalan dari Tauranga? Tanya sistem kepada Lloyd. Lloyd pun lalu mengutak-atik sistem itu untuk melihat catatan peninggalan dari Tauranga. Dan karena sistem gak kelihatan ke orang lain, si Rotorua pun lalu berbisik kepada Xavier. Ia bertanya, "Bang, si Lloyd ngapain sih? Dia gila ya?" Xavier pun lalu membalas, "Dia kan udah gila dari dulu, otaknya geser dikit waktu lahiran." "Oh begitu ya," ucap Rotorua. Dan kembali ke Lloyd yang masih fokus melihat material yang dibutuhkan untuk membangun Treasure of Truth. Lloyd pun lalu tersenyum dan ia bergumam, "Pasti itu ada di sana." Lloyd pun langsung mengajak Xavier untuk pergi dan jangan membuang-buang waktu lagi. Xavier pun sontak bertanya, "Sekarang mereka akan pergi kemana?"
Lloyd pun lalu menjawab bahwa sekarang mereka akan kembali ke kerajaan Ratu Magento karena di sanalah salah satu material utamanya berada. Dan scene pun lalu berpindah ke kerajaan Ratu Magento, di mana terlihatlah Ratu Magento yang tengah sibuk dengan urusannya. Ratu Magento pun sangat merasa kewalahan dengan kondisinya yang sekarang, di mana Ratu Magento pun lalu membuka sarung tangan kirinya. Dan terlihatlah tangan kiri Ratu Magento yang bergetar hebat akibat terinfeksi oleh racun. Ia belum bisa mengatasi racun tersebut. Ratu Magento berpikir harus berapa lama dirinya menahan racun ini. Namun ia lalu menguatkan dirinya. Dia adalah seorang ratu. Dirinya tidak boleh lemah seperti ini. Karena menjadi ratu, ia harus menjadi orang yang paling kuat di kerajaan. Namun di saat itu, datanglah bawahannya yang ingin melapor tentang hasil negosiasi mereka dengan negara kecil di selatan. Ratu Magento pun mengizinkan orang itu untuk masuk. Bawahannya itu melapor bahwa dengan sangat menyesal ia memberitahu Ratu Magento bahwa orang-orang dari negara kecil itu bersatu dan mengabaikan semua negosiasi mereka. Mereka bahkan juga mengajukan tuntutan yang gak ngotak. Sontak Ratu Magento yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Bawahannya itu juga melapor bahwa negara-negara yang lain juga mulai sedikit demi sedikit mengajukan persyaratan dagang yang lebih ketat. Ratu Magento yang mendengar laporan itu pun sontak menjadi pusing. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Raid yang dilakukan kerajaan Magento untuk menunjukkan kekuatan mereka ke dunia telah gagal, di mana mereka yang berhasil mengalahkan Undead Dragon mengumumkannya ke seluruh dunia. Namun karena mayat dari Undead Dragon tidak ditemukan, maka mereka berpikir kalau kerajaan Magento berbohong. Ratu Magento pun menjadi cemas. Jika terus berlanjut seperti ini, maka akan ada bangsawan yang mulai menentang otoritasnya. Gara-gara hal ini juga, kekuatan internal kerajaan Magento mulai melemah. Dan Ratu Magento tidak punya jalan keluar untuk masalah kali ini. Ratu Magento pun kembali mencoba menguatkan dirinya. Dirinya harus kuat dan tak boleh terlihat lemah. Namun di saat itu, Ratu Magento pun mendengar bawahannya yang berkata bahwa Lloyd Frontera telah datang dan meminta izin untuk bertemu Ratu Magento. Ratu Magento yang mendengar itu pun sontak menjadi terkejut. Dan tanpa pikir panjang, Ratu Magento pun lalu berlari dengan kencang untuk menghampiri Lloyd. Sontak semua orang di kerajaan pun menjadi kebingungan kenapa Ratu Magento berlarian seperti itu. Ratu Magento terus berlari menuju tempat Lloyd tanpa memperdulikan orang di sekitarnya. Dan di saat mereka berdua bertatap muka, Ratu Magento bergumam bahwa Lloyd sangatlah menyebalkan karena pergi darinya dan sekarang malah kembali seenak jidatnya. Dan adegan yang gak kalian sangka-sangka pun terjadi, di mana secara mendadak Ratu Magento pun langsung memeluk Lloyd tepat di hadapan banyak orang. Sontak Lloyd yang tiba-tiba dipeluk Ratu Magento pun menjadi sangat terkejut. Tapi tiba-tiba semuanya pun menjadi kabur. Dan rupa-rupanya itu semua hanyalah hayalan dari Ratu Magento saja. Ratu Magento tersadar dari lamunannya saat Lloyd memanggilnya untuk kedua kali. Ya kena prank autornya. Dan terlihatlah Xavier dan Lloyd yang tengah berlutut tepat di hadapan Ratu Magento. Ratu Magento yang masih ngeblank pun bertanya, apa yang Lloyd katakan barusan? Lloyd pun menjawab bahwa ia tidak mengatakan apapun. Dirinya cuma menyapa Ratu Magento. Tapi karena Ratu Magento cuma diem baik, jadi dia memanggilnya lagi. Lloyd pun sebenarnya agak heran, kenapa Ratu Magento berlarian buru-buru seperti itu. Gak mungkin kan Ratu Magento mau menyambut kedatangannya. Gak tahu dia guys. Ratu Magento pun terkejut dengan perkataan Lloyd itu. Dan ia pun menjadi kesel sendiri. Nah ini sifat cewek, mau di manhwa kek, mau di real life kek, tukang ngambek. Sontak Xavier yang melihat tingkah Ratu Magento itu pun menjadi sangat terkejut. Ia lalu menengok ke arah Lloyd dengan bercucuran keringat. Dan ia kembali menoleh ke arah Ratu Magento untuk memastikan firasatnya ini. Dan terlihatlah Ratu Magento yang mengeluarkan ekspresi-ekspresi manjanya kepada Lloyd. Sontak Xavier yang melihat itu pun langsung shock parah. Ia bergumam, ya dewa, bagaimana hal ini yang tidak masuk akal daripada Kim Suho menjadi malaikat bisa terjadi. Dan kembali ke Ratu Magento, ia pun lalu bertanya, apa tujuan Lloyd datang kemari?
Lloyd pun lalu berkata bahwa dirinya mempunyai sebuah permintaan. Lloyd pun meminta izin kepada Ratu Magento untuk mengambil beberapa pilar yang ada di ruang bawah tanah istana kerajaan. Sontak Ratu Magento menjadi terkejut dengan permintaan aneh dari Lloyd itu. Dan Lloyd pun lalu tersenyum. Ia melanjutkan, sebagai gantinya, ia akan membuat orang-orang di negara sekitar yang tidak mau patuh kepada Ratu Magento akan langsung patuh kepadanya, layaknya penonton VTuber yang kena genjutsu. Sontak Ratu Magento yang mendengar itu pun langsung tambah terkejut. Tapi scene pun lalu berpindah ke beberapa jam sebelumnya, di mana terlihatlah Lloyd yang masih melihat notifikasi sistem. Di saat Lloyd memencet notifikasi itu, tiba-tiba muncullah sebuah layar tepat di hadapannya, di mana layar itu menunjukkan perang besar antar suku di zaman mitologi. Di antara perang tersebut adalah untuk memperebutkan Aotearoa atau Treasure of Truth. Saat situasi perangnya semakin memanas, seorang putri duyung pun lalu mengajukan pertanyaan kepada Aotearoa. Dia mungkin bertanya soal bagaimana cara untuk memenangkan peperangan ini. Namun di saat itu, Aotearoa keburu diserang dengan sejumlah tombak raksasa yang langsung menghancurkannya. Dan serpihan-serpihan dari Aotearoa pun mulai diambil oleh berbagai macam ras sebagai rampasan perang.